Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, ini ada sebuah cerita. Tapi sebelumnya sebaiknya tekan dulu subscribe dan tekan tombol lonceng biar nantinya Anda bisa mengikuti cerita-cerita dari saya, dari Mitos Channel ya lor. Tapi utamakan ini sebagai sebuah motivasi untuk kita dan tentunya para sedulur-sedulur semua. Ada sebuah kisah tentang anak usia sekitar 7 tahun, kelas 3 SD. Karena orang tuanya nggak mampu, itu celananya ditempel, tepatnya di pantat ya. Tapi dia tidak malu sama teman-temannya, karena dia sangat kuat untuk sekolah seperti teman-temannya. Nah, kalau pagi itu dia tuh sekolah. Setelah sekolah cari rumput dan kayu bakar. Maklum, karena orang tuanya itu juga dia tidak mampu. Dia hanya untuk menghidupi 7 anaknya itu hanya gadoh sapi ya lor. Gadoh sapi milik tetangga. Dan untuk menghidupinya itu juga buruh garap sawah. Buruh garap sawah juga punya tetangga juga. Tapi kehebatannya orang tuanya itu punya anak 7 dan tidak mempunyai sawah dan ladang. Hanya modalkan gadoh sapi dengan buruh tani, ya kerjaan serabutan gitulah. Tapi anak-anaknya itu bisa dewasa. Dan si anak tadi yang sudah usianya sekitar 8 tahun, dia sudah kelas 3 SD. Dia sangat kuat dan walaupun celana dan bajunya itu sudah sobek-sobek dan dijahit sama si emboknya, tapi tidak malu untuk sekolah. Setelah kelas 6 SD itu cuma 1 sepatu loh dari kelas 3 itu. 1 sepatu, 1 baju pramuka, dan yang lain itu baju biasa aja, bekas-bekas itu ditambal. Setelah lulus SD, teman-temannya pada sekolah lagi ke SMP. Nah, anaknya itu bingung. Sebenarnya pengen sekolah, tapi orangnya tidak mampu untuk itu. Ya mau tidak mau, walaupun nggak sekolah, dia nggak malu sama teman-temannya. Dan ketika dia itu usia
12 sampai 15 tahun. Dia kerjaannya hanya nempal, cari pakan sapi, dan cari kayu bakar, karena kakak-kakaknya sudah pada merantau. Itu anak kelima loh. Tapi dia bersemboyan, tidak akan jadi kuli. Apapun itu dia tidak mau. Dia suruh kerja bangunan atau kerja apa. Dan ketika itu ada suatu proyek padat karya, dia kerja di proyek padat karya itu dengan gaji 1 minggunya itu 3.600 rupiah. Nah, setelah itu dia merantau ke Surabaya, tepatnya di Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Itu sudah usia 15 tahun, karena keinginannya sekolah dan sekolah. Dia punya prinsip, akhirnya beli celana itu saja juga abu-abu biar dikira sekolah SMA. Dan bahasanya dia sangat kolot, karena nggak punya pendidikan sama sekali. Dia hanya sekolah SD. Jualan, waktu itu jualan jamu dari Solo, namanya Sedap Arum kalau nggak salah, itu Sedap Arum. Dan sangat kolot, desani gitu ya. Tapi dia punya prinsip, tidak mau bekerja sama orang lain. Dari Surabaya itu juga sering merantau ke sana kemari. Dan ketika dia itu menemukan jati dirinya itu di Jember, punya uang hasil jualan itu tadi, akhirnya dia pengen seperti orang-orang lain. Ada sepatu bekas itu, kalau nggak salah itu mereknya Yongki Komalati Yongki ya, tapi bekas. Dia beli, dia semer, pengennya juga berlente, karena walaupun barang-barang bekas, tapi dia juga tidak mau kelihatan desani ya lor. Waktu itu dia sudah umur sekitar 17 tahun. Nah, untuk menghidupinya itu juga sangat pas-pasan. Untuk makan, untuk minum, tiap hari itu jualannya nggak begitu sempurna. Untuk makan kadang 1 hari sekali, 1 hari 2 kali. Dan dia sering pindah-pindah dari Jember ke Blitar, ke Tulungagung, bahkan sampai di Madura, Sumenep, Kalianget, Bangkalan, pernah dijelajahi Situbondo, Bondowoso, Jember sampai Pasuruan. Dia seorang petualang, kesana kemari cari pengalaman, dan dia hanya mengandalkan otaknya yang serba minim. Begitu ya lor. Nanti akan dilanjutkan, dan ini adalah kisah nyata. Perlu, bila Anda ingin mengikuti kisah-kisah berikutnya, jangan lupa
ikuti channel Mitos, subscribe, tekan tombol lonceng. Nanti ada yang namanya motivasi, punya inspirasi supaya dia hidup tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang sudah kuliah, sudah sekolah tadi. Nah, jangan lupa ya loh, ikuti Mitos Channel. Saya akhiri di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.